Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang transaksi jurnal dan laporan keuangan SKPD. Kami kelompok 8 terdiri dari yang pertama, Firi Indiargo dengan NIM 2019-310633. Yang kedua ada Panggirido dengan NIM 2019-310640. Yang ketiga Haliza Hanim dengan NIM 2019-310664. Dan yang terakhir ada Zulkifli Afta dengan NIM 2019-310665. Transaksi SKPD. SKPD ada dua. Yang pertama SKPDA, merupakan satuan kerja yang tugas pokoknya di bidang perolehan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah. Dan yang kedua adalah SKPDB, satuan kerja yang tugas pokoknya di bidang perhubungan daerah. Next, slide selanjutnya. Next. Ya, berikut ini adalah neraca awal SKPDA dari Kabupaten X untuk periode 1 Januari 2016. Next. Jurnal transaksi operasi SKPDA. Yang pertama adalah jurnal finansial. Jurnal untuk pencatatan transaksi yang dilaporkan pada operasi dan neraca. Jurnal finansial disebut jurnal LO atau neraca. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal untuk pencatatan transaksi yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran. Jurnal pelaksanaan anggaran disebut dengan jurnal LRA. Next. Berikut ini adalah transaksi beserta jurnal untuk neraca awal. Yang pertama, bendahara penerimaan SKPDA menerima kas untuk membayar piutang pajak daerah yang ditetapkan pada tahun lalu. Jumlah penerimaan adalah 2 juta untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta pajak penerangan jalan sebesar 1 juta. Untuk jurnal finansial, yaitu kas di bendahara penerimaan pada piutang pajak daerah sebesar 3 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran, perubahan SAL pada pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan LRA dan pendapatan pajak penerangan LRA dengan jumlah perubahan SAL sebesar 3 juta, pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan LRA sebesar 2 juta, dan pendapatan pajak penerangan jalan LRA sebesar 1 juta. Next. Yang kedua, bendahara penerimaan SKPDA menyetor kas sebesar 3 juta ke kas daerah dan dari penerimaan pajak sebelumnya. Jurnal finansial adalah RK PPKD sebesar 3 juta pada kas di bendahara penerimaan sebesar 3 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada. Yang ketiga, bendahara pengeluaran SKPDA menerima SP2D UP dari BUD sebesar 3 juta sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPDA. Jurnal finansialnya adalah kas di bendahara pengeluaran sebesar 3 juta pada RK PPKD sebesar 3 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Next. Yang keempat, diterima tagihan dari perusahaan utilitas untuk pemakaian listrik, air, dan telepon. Jumlah tagihan adalah 800.000, 200, dan 600. Jurnal finansialnya adalah beban jasa kantor sebesar 1.600.000 pada utang belanja barang dan jasa sebesar 1.600.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada. Yang kelima, bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk membayar listrik, air, dan telepon yang sudah ditagih sebelumnya. Jumlah yang dibayar adalah 400.000 untuk listrik, 200.000 untuk air, dan 600.000 untuk telepon. Jurnal finansialnya adalah utang belanja barang dan jasa sebesar 1.200.000 pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.200.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran, belanja jasa kantor sebesar 1.200.000 pada perubahan SAL sebesar 1.200.000. Next. Yang keenam, bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk pembelian alat tulis kantor, perangko, materai, isi tabung gas, dan bahan-bahan kebersihan.
Jumlah yang dibayar adalah sebesar 1.250.000. Jurnal finansialnya adalah beban habis pakai sebesar 1.250.000 pada kas di bendara pengeluaran sebesar 1.250.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya adalah belanja bahan habis pakai sebesar 1.250.000 pada perubahan SAL sebesar 1.250.000. Yang ketujuh, bendahara pengeluaran SKPDA mempertanggungjawabkan uang persediaan yang digunakan sebesar 2.450.000. Pada saat yang sama, bendahara pengeluaran SKPDA menerima SP2D-GU dari BUD sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan sebesar 2.450.000. Jurnal finansialnya adalah kas di bendahara pengeluaran sebesar 2.450.000 pada RKPPKD sebesar 2.450.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Next. Yang ke-8, bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk membeli. Next. Yang ke-9, dilakukan pembayaran atas tagihan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung yang telah diterima sebelumnya. Jumlah yang dibayar adalah 1.200.000 untuk perawatan kendaraan dan 1 juta untuk pemeliharaan gedung. Pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan SP2DLS. Jurnal finansialnya adalah utang belanja barang dan jasa sebesar 2.200.000 pada RKPPKD sebesar 2.200.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya adalah belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar 1.200.000 pada belanja pemeliharaan sebesar 1 juta dan perubahan SHL sebesar 2.200.000. Yang ke-10, dilakukan pembayaran belanja pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga dengan SP2D-LS sebesar 25 juta yang diterima dari BUD. BUD memotong PPh pasal 21 atas gaji tersebut sebesar 5%. Jurnal finansialnya adalah beban gaji dan tunjangan sebesar 25 juta pada RKPPKD sebesar 25 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya adalah belanja gaji dan tunjangan sebesar 25 juta pada perubahan SHL sebesar 25 juta. Next. Yang ke-11, dilakukan pembayaran belanja pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga dengan SP2DLS sebesar 25 juta yang diterima dari BUD. BUD memotong PPh pasal 21 atas gaji tersebut sebesar 5%. Jurnal finansial adalah beban gaji dan tunjangan 25 juta pada RKPPKD sebesar 25 juta. Jurnal pelaksanaan anggarannya belanja gaji dan tunjangan sebesar 25 juta pada perubahan SHL sebesar 25 juta. Yang ke-12, dilakukan pengeluaran untuk pembelian komputer baru dengan SP2DLS yang diterima dari BUD sebesar 15 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Jurnal finansialnya adalah komputer sebesar 15 juta rupiah pada RKPPKD sebesar 15 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya, belanja modal pengadaan komputer sebesar 15 juta pada perubahan SHL 15 juta. Next. Yang 13. Dilakukan pengeluaran untuk menggunakan kendaraan operasional angkutan barang dengan SP2DLS yang diterima dari BUD sebesar 40 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Untuk jurnal finansialnya, alat angkutan darat bermotor sebesar 40 juta pada RKPPKD sebesar 40 juta. Lalu jurnal pelaksanaan anggarannya belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor sebesar 40 juta pada perubahan SHL sebesar 40 juta. Yang ke-14, dibuat surat ketetapan pajak daerah masing-masing sebesar 20 juta untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran. 10 juta untuk bea perohelan hak atas tanah dan bangunan BHTB dan 15 juta untuk pajak penerangan jalan. Jurnal finansialnya adalah piutang pajak daerah sebesar 45 juta pada pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan LO sebesar 20 juta, pendapatan BPHTB LO sebesar 10 juta, pendapatan pajak penerangan LO sebesar 15 juta.
Lalu untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Baik, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sini saya Panggil Wiragam dengan NIM 640 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya melanjutkan contoh jurnal nomor 15 dengan soal diterima kas oleh bendahara penerimaan SKPDA dari wajib pajak yang melakukan perhitungan sendiri untuk pembayaran pajak hotel sebesar 8.500.000 dan pajak restoran sebesar 7.500.000. Di sini untuk jurnal finansialnya, kas di bendahara penerimaan sebesar 16 juta, pada pendapatan pajak hotel LO sebesar 8.500.000 dan pendapatan pajak restoran sebesar 7.500.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran, perubahan saldo sebesar 16 juta pada pendapatan pajak hotel RRA sebesar 8.500.000, pendapatan pajak restoran sebesar 7.500.000. Contoh jurnal berikutnya yaitu bendahara penerimaan SKPDA menyetor kas sebesar 16 juta ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya. Untuk jurnal finansial, RKPPKD sebesar 16 juta pada kas di bendahara penerimaan sebesar 16 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada jurnal. Selanjutnya, diterima kas sebesar 41 juta oleh bendahara penerimaan SKPDA dari wajib pajak atas pajak daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rincian pembayaran tersebut adalah 16 juta untuk PBB pedesaan dan perkotaan, 10 juta untuk BPHTB, dan 15 juta untuk pajak penerangan jalan. Jurnal finansial, kas di bendahara penerimaan pada piutang pajak daerah sebesar 41 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran, perubahan sal pada pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan, pendapatan BPHTB LRA, dan pendapatan pajak penerangan jalan LRA. Untuk perubahan sal di debat sebesar 41 juta, untuk pendapatan PBB pedesaan sebesar 16 juta, untuk pendapatan BPHTB sebesar 10 juta, pendapatan pajak penerangan jalan LRA sebesar 15 juta. Selanjutnya yaitu bendahara penerimaan SKPDA menyetor kas sebesar 41 juta ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya. Untuk jurnal finansial, RKPPKD sebesar 41 juta, kas di bendahara penerimaan sebesar 41 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal. Selanjutnya diterima pembayaran di muka untuk pajak reklame sebesar 7 juta. Jurnal finansial, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan diterima di muka sebesar 7 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran, perubahan sal pada pendapatan pajak reklame sal sebesar 7 juta. Untuk selanjutnya, di sini ada neraca saldo SKPDA. Ini berikut tabelnya. Di situ tertulis jumlah akhir atau saldo akhir sebesar 581 juta. Selanjutnya yaitu ada jurnal penyesuaian SKPDA. Berikut adalah data penyesuaian. Yang pertama, persediaan bahan pakai habis yang sisa adalah 4.500.000. Yang kedua, piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar 200.000. Yang ketiga, penyusutan pada periode 2016 sebagai berikut. Yang pertama, penyusutan alat angkutan darat bermotor sebesar 8.200.000, penyusutan alat kantor sebesar 600, penyusutan alat rumah tangga sebesar 400.000, penyusutan komputer sebesar 2 juta, penyusutan meja dan kursi kerja sebesar 800.000, penyusutan bangunan gedung tempat kerja sebesar 7.500.000, penyusutan bangunan gedung tempat tinggal sebesar 3.750.000, dan keempat ada pajak reklame yang diterima di muka yang sudah menjadi hak pemerintah sebesar 4 juta. Untuk jurnal penyelesaiannya sendiri, yang pertama beban bahan pakai habis pada persediaan bahan pakai habis sebesar 500.000, beban penyisian piutang pendapatan pada penyisian piutang pendapatan sebesar 200.000. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan dan mesin
pada akumulasi penyusutan peralatan mesin sebesar 12 juta, dan beban penyusutan gedung dan bangunan pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar 11.250.000. Untuk soal yang keempat, jurnalnya pendapatan diterima di muka lainnya pada pendapatan pajak reklame LO sebesar 4 juta. Di sini terdapat tabel neraca lajur SKPDA, di mana nama-nama akun yang terdapat di neraca lajur ada akun untuk nama-nama akun, yang kedua ada neraca saldo, dan selanjutnya ada penyesuaian, selanjutnya ada neraca saldo disesuaikan, selanjutnya ada laporan realisasi anggaran atau LRA, selanjutnya ada laporan operasional, dan terakhir neraca atau LPK. Di situ tertera pada saldo akhir, neraca saldo sebesar 581 juta, untuk penyesuaian sebesar 27.950.000, dan neraca saldo disesuaikan sebesar 604.450.000, untuk LRA sebesar 86.950.000, laporan operasional 65 juta, dan neraca atau LPK sebesar 481.150.000. Selanjutnya ada laporan realisasi anggaran atau LRA SKPDA. Di dalam LRA terdapat akun pendapatan dan belanja, yang kemudian pendapatan dan belanja jika dikurangkan menjadi surplus atau defisit LRA. Selanjutnya untuk jurnal penutup pelaksanaan anggaran SKPDA. Jurnal untuk menutup pendapatan LRA dan belanja ke surplus defisit. Jurnalnya sebagai berikut. Pada debit terdapat akun pendapatan pajak hotel RA, pendapatan pajak restoran LRA, pendapatan pajak reklame, pendapatan pajak penerangan jalan LRA, pendapatan pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan LRA, pendapatan BPHTB, dan surplus atau defisit LRA. Untuk posisi kredit, yaitu belanja gaji dan tunjangan, belanja jasa kantor, belanja bahan pakai, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor, belanja modal pengadaan komputer. Yang kedua, untuk menutup surplus atau defisit LRA ke ekuitas sal, jurnalnya sebagai berikut. Pada debit, ekuitas sal sebesar 19.950.000, pada kredit surplus atau defisit LRA sebesar 19.950.000. Yang ketiga, yaitu untuk menutup perubahan sal ke ekuitas. Jurnalnya sebagai berikut. Debit perubahan sal sebesar 19.950, kreditnya ekuitas sebesar 19.950. Selanjutnya ada laporan operasional SKPDA. Laporan realisasi anggaran atau LRA tidak cukup untuk menunjukkan kinerja pemerintah karena laporan tersebut hanya memuat penerimaan dan pengeluaran berbentuk kas. Laporan operasional adalah laporan yang menunjukkan kinerja operasi satuan kerja yang lebih luas karena laporan operasional disusun berdasarkan basis akrual. Di sini ada contoh bentuk laporan operasional untuk SKPDA Kabupaten pada tahun berakhir 31 Desember 2016. Terdapat akun pendapatan dan belanja. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini ada jurnal penutup finansial SKPDA. Nah, di sini jurnal untuk menutup pendapatan LO dan beban ke surplus atau defisit LO. Pendapatan pajak hotel LO sebesar 8.500.000, pendapatan pajak restoran LO sebesar 7.500.000, pendapatan pajak reklam LO sebesar 4 juta,
pendapatan pajak penerangan jalan LO sebesar 15 juta, pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LO sebesar 20 juta, pendapatan BPHTB LO sebesar 10 juta. Dan di kreditnya ada surplus atau defisit sebesar 8.700.000, beban gaji dan tunjangan 25 juta, beban jasa kantor 1.600.000, beban bahan habis pakai 1.750.000, beban perawatan kendaraan bermotor sebesar 1.200.000, beban perjalanan dinas sebesar 2.300.000, beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 1 juta, beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 12 juta, beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar 11.200.000, beban penyisihan piutang pajak daerah sebesar 2.000.000. 200.000. Next. Yang kedua itu ada jurnal untuk menutup surplus atau defisit LO ke ekuitas. Surplus atau defisit LO sebesar 8.700.000 pada ekuitas sebesar 8.700.000. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas SKPDA. Laporan perubahan ekuitas atau LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan ekuitas awal, perubahan ekuitas, dan ekuitas akhir. Dan di bawah sini ada tabel laporan perubahan ekuitas SKPDA pada kabupaten untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Next. Kemudian neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan di bawah sini ada neraca SKPDA Kabupaten pada 31 Desember 2016. Next. Kemudian SKPDB. Neraca awal SKPDB bisa dilihat di sini ada neraca SKPDB Kabupaten pada 1 Januari 2016. Next. Kemudian transaksi operasi SKPDB. Yang pertama, kas sebesar 1.500.000 diterima oleh bendahara penerimaan SKPDB sebagai pelunasan sebagian piutang restribusi, yaitu restribusi pengendali lalu lintas yang ditetapkan tahun lalu. Yang kedua, bendahara pengeluaran SKPDB menerima SP2D UP dari BUD sebesar 2 juta sebagai uang persediaan untuk pengeluaran sehari-hari SKPDB. Yang ketiga, bendahara pengeluaran SKPDB menggunakan uang persediaan sebesar 1.500.000 untuk membeli alat tulis kantor. Yang keempat, dilakukan pembayaran belanja pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga dengan SP2D LS sebesar 22 juta yang diterima dari BUD. BUD memotong PPh pasal 21 atas gaji tersebut sebesar 5%. Yang kelima, bendahara pengeluaran SKPDB mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan sebesar 1.500.000 dan menerima SPD 2D GU sejumlah yang sama dari BUD. Yang keenam, bendahara penerimaan SKPDB menyetorkan 1.500.000 dari pelunasan sebagai piutang retribusi pengendalian lalu lintas ke kas daerah. Yang ketujuh, bendahara penerimaan SKPDB menerima retribusi terminal sebesar 4 juta dari pemakaian terminal. Yang ke-8, kas sebesar 4 juta dari penerimaan retribusi terminal disetor oleh bendahara penerimaan SKPDB ke kas daerah. Next. Yang ke-9, bendahara penerimaan SKPDB menerima retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 3 juta. Yang ke-10, kas sebesar 3 juta dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor disetor oleh bendahara penerimaan SKPDB ke kas daerah.
Yang ke-11, dibuat surat ketetapan retribusi daerah untuk retribusi izin trayek sebesar 5 juta. Yang ke-12, bendahara penerimaan SKPDB menerima kas untuk pembayaran retribusi izin trayek sebesar 3.500.000 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ke-13, kas sebesar 3.500.000 dari penerimaan retribusi izin trayek disetor oleh bendahara penerimaan SKPDB ke kas daerah. Yang ke-14, dibuat surat ketetapan retribusi daerah untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa ruangan sebesar 2.500.000. Yang ke-15, bendahara penerimaan SKPDB menerima kas untuk pembayaran pemakaian kekayaan sebesar daerah sebesar 2 juta yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang 16, dilakukan pengeluaran untuk membangun ruang kantor baru dengan SP2D LS yang diterima dari BUD sebesar 25 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%, BUD memotong PPN sebesar 10%, dan PPH pasal 22 sebesar 0,5%. 17, dilakukan pengeluaran untuk pengembalian komputer baru dengan SP2DLS yang diterima dari BUD sebesar 11 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPH pasal 22 sebesar 0,5%. 18. Dilakukan pengeluaran untuk membeli kendaraan operasional angkutan barang dengan SPD2DLS yang diterima dari BUD sebesar 35 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPH pasal 22 sebesar 0,5%. 19. Kas sebesar 2 juta dari penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah disetor oleh bendahara penerimaan SKPDB ke kas daerah. Bendahara penerimaan SKPDB menerima uang muka pembayaran retribusi tempat khusus parkir sebesar 4.500.000. Yang ke-21, kas sebesar 4.500.000 dari penerimaan retribusi tempat khusus parkir disetor oleh bendahara penerimaan SKPDB ke kas daerah. Yang ke-22, bendahara pengeluaran SKPDB mengeluarkan uang persediaan sebesar 500.000 untuk keperluan konsumsi rapat. Yang ke-23, bendahara pengeluaran SKPDB menggunakan uang persediaan sebesar 1.200.000 untuk perjalanan dinas pegawai. Ke-24, pihak ketiga melakukan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 3.750.000 yang langsung disetor ke kas daerah. Yang ke-25, dikeluarkan dana pembangunan termin terakhir konstruksi dalam pengerjaan sebesar 20 juta dengan SP2DLS. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPH pasal 22 sebesar 0,5%. Bangunan terminal sudah selesai dikerjakan dan dilakukan serah terima. Kemudian ada neraca saldo SKPDB. Nah, di samping tersebut adalah contoh dari kabupaten pada 31 Desember 2016. Next. Kemudian jurnal transaksi operasi SKPDB. Yang pertama, jurnal finansial. Kas di bendahara penerima 1.500.000 pada piutang retribusi. Jurnal pelaksanaan anggaran perubahan SAL pada pendapatan retribusi pengendalian lalu lintas LRA dengan total 1.500.000. Yang kedua, jurnal finansial kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD 2 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal. Yang ketiga, jurnal finansial. Beban bahan habis pakai pada kas di bendahara pengeluaran 1.500.000. Jurnal pelaksanaan anggaran belanja bahan pakai habis pada perubahan SAL 1.500.000. Yang keempat, jurnal finansial beban gaji dan tunjangan pada RKPPKD sebesar 22 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran beban gaji dan tunjangan pada perubahan SAL sebesar 22 juta. Yang kelima, jurnal finansial.
kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD sebesar 1.500.000. Jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal. Yang keenam, jurnal finansial RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 1.500.000. Jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal. Yang ketujuh, jurnal finansial. Kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi terminal LO sebesar 4 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran perubahan SAL pada pendapatan retribusi terminal LRA sebesar 4 juta. Jurnal finansial RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 4 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada. Yang kesembilan, jurnal finansial kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO sebesar 3 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran perubahan SAL pada pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LRA sebesar 3 juta. Jurnal finansial RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 3 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal. Yang ke-11, jurnal finansial piutang retribusi pada pendapatan retribusi izin trayek LO sebesar 5 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada. Jurnal finansial yang ke-12, jurnal finansial kas di bendahara penerimaan pada piutang retribusi sebesar 3.500.000. Jurnal pelaksanaan anggaran perubahan SAL pada pendapatan retribusi izin trayek LRA sebesar 3.500.000. Yang ke-13, jurnal finansial RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 3.500.000. Jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal. Yang ke-14, jurnal finansial piutang retribusi pada pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO sebesar 2.500.000. Jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal. Yang ke-15, jurnal finansial kas di bendahara penerimaan pada piutang retribusi sebesar 2 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran perubahan SAL pada pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LRA sebesar 2 juta. Jurnal finansial. Yang ke-16, jurnal finansial bangunan gedung tempat kerja pada RKPPKD sebesar 25 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran belanja modal penggadaan bangunan gedung tempat kerja pada perubahan SAL sebesar 25. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari rekan saya. Yang ke-17 ada jurnal finansial komputer pada RKPPKD sebesar 11 juta. Yang selanjutnya ada jurnal pelaksanaan anggaran belanja modal pengadaan pada komputer sebesar 11 juta. Kemudian yang ke-18, jurnal finansial alat angkutan darat bermotor pada RKPPKD sebesar 35 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran belanja modal pengadaan alat pada angkutan darat bermotor sebesar 35 juta. Yang 19 ada jurnal finansialnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 2 juta. Jurnal pelaksanaan anggaran itu tidak ada jurnal. Yang ke-20 finansial jurnal kas di bendahara penerimaan pada pendapatan diterima di muka pada lainnya sebesar 4.500.000. Jurnal pelaksanaan anggaran perubahan SAL pada pendapatan retribusi tempat pada khusus parkir LRA sebesar 4.500.000. Yang ke-21 ada jurnal finansial RKPPKD sebesar 4.500.000 pada kas di bendahara penerimaan sebesar 4.500.000. Jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Yang kedua-dua jurnal finansial beban makanan dan minuman pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 500. Jurnal pelaksanaan anggaran belanja makanan dan minuman pada perubahan SAL sebesar 500.000. Yang kedua-tiga, jurnal finansial beban perjalanan dinas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.200.000.
Jurnal pelaksanaan anggaran belanja perjalanan dinas pada perubahan SAL sebesar 1.200.000. Next. Yang ke-24, jurnal finansial RK PPKD pada pendapatan retribusi parkir pada tepi jalan umum LO sebesar 3.750.000. Jurnal pelaksanaan anggaran perubahan SAL pada pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum LRA sebesar 3.750.000. Yang ke-25, jurnal finansial konstruksi dalam pengerjaan pada RK PPKD sebesar 20 juta. Kemudian bangunan gedung tempat kerja pada konstruksi dalam pengerjaan sebesar 50 juta. Jurnal pelaksanaan anggarannya belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja pada perubahan SAL sebesar 20 juta. Next. Selanjutnya ada jurnal penyelesaian. Agar neraca lajur disusun dengan lengkap, maka pada akhir periode harus dibuat jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian merupakan jurnal yang disusun agar laporan keuangan mengandung informasi yang lengkap. Data-data penyusunan SKPDB adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan bahan pakai habis yang sisa di tangan sebesar 3.250.000. Yang kedua, piutang retribusi yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar 150. Yang ketiga, penyusutan pada periode 2016 itu ada 5. Yang pertama, alat angkutan darat bermotor sebesar 8 juta. Yang kedua, alat kantor yang sebesar 1 juta. Yang ketiga, alat rumah tangga sebesar 500.000. Yang keempat, komputer sebesar 3.100.000. Yang kelima, ada bangunan gedung tempat kerja sebesar 8.750.000. Kemudian yang keempat ini pendapatan retribusi tempat khusus parkir yang sudah menjadi hak pemerintah itu sebesar 3 juta. Next. Nah, selanjutnya ada jurnal penyelesaian. Yang pertama, persediaan bahan pakai habis pada beban bahan pakai habis sebesar 250. Yang kedua, beban penyisian piutang pendapatan pada penyisian piutang pendapatan sebesar 150. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan dan mesin pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar 12.600.000. Kemudian ada beban penyusutan gedung dan bangunan pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar 8.750.000. Yang keempat, pendapatan diterima di muka lainnya pada pendapatan retribusi tempat khusus parkir LO sebesar 3 juta. Next. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari neraca lajur SKPDB. Next. Yang selanjutnya ini contoh dari laporan realisasi anggaran SKPDB. Next. Selanjutnya ada contoh jurnal penutup pelaksanaan anggaran SKPDB. Next. Selanjutnya ada contoh laporan operasional SKPDB pada tanggal 31 Desember 2016. Next. Selanjutnya, jurnal penutup finansial SKPDB. Yang pertama, menutup pendapatan LO dan beban ke surplus atau defisit LO. Yang kedua, menutup surplus atau defisit ke ekuitas. Next. Selanjutnya ini adalah jurnal untuk menutup pendapatan LO dan beban ke surplus atau defisit LO. Next. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas SKPDB. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan ekuitas awal, perubahan ekuitas, dan ekuitas akhir. Laporan perubahan ekuitas menjadi penghubung antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional dengan neraca. Nah, di samping ini adalah contoh dari laporan perubahan ekuitas SKPDB Kabupaten untuk tanggal 31 Desember 2016. Next. Selanjutnya ada contoh neraca SKPDB
Kabupaten pada tanggal 31 Desember 2016. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Pedi, mandek noi. Nim, Yo, wis mandek no. Iku pateni, pause. Pause apa stop? Pause apa stop ini? Pause. Pause. Kak stop. Pause.